Damai sejahtera bagi kita semua. Saya Riko Kristianto, mahasiswa dari STQ Petabula, Pendidikan Fisika semester 4, akan membawakan materi mengenai organisasi laboratorium, di mana teman kelompok saya juga bernama Supiatno Bulu dan Amrianus Saingo. Ya, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu organisasi laboratorium. Organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dengan memanfaatkan sumber daya, dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, dan data. Sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Mengordinasikan laboratorium IPA berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA. Jadi di sini organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu fungsi organisasi laboratorium. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab, di mana kejelasan tanggung jawab ini yaitu setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan. Setiap anggota organisasi harus mempunyai tujuannya masing-masing dan mempunyai kewenangan karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. 3. Kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. 4. Kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat menguntungkan. Kita masuk ke poin yang 3, manfaat organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik. Yang kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contohnya dari manfaat ini ialah jika organisasi bergerak di bidang kesehatan dapat membentuk masyarakat menjadi dan memiliki pola hidup sehat. Organisasi kepermukaan akan menciptakan generasi muda yang tangguh dan ksatria. Yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Karir berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita menginginkan karir untuk kemajuan hidup, berorganisasi dapat menjadi solusinya. 4. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu. Peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nantinya akan mengukir sejarah di ilmu pengetahuan. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu struktur organisasi laboratorium di sekolah. Dalam sebuah laboratorium juga terdapat struktur organisasi laboratorium yang mana akan mengatur dan mengelola laboratorium di sekolah. Organisasi laboratorium IPA adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang, barang,
atau unit tertentu tentang laboratorium IPA untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium IPA berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA. Di sini kita bisa lihat masuk ke dalam poin yang kelima, struktur organisasi laboratorium di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada kepala laboratorium. Ia memiliki fungsi. Yang pertama ialah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas laboratorium, dan yang kedua staf administrasi umum yang mempunyai fungsi penanggung jawab seluruh administrasi kegiatan pendidikan. Yang ketiga penanggung jawab pembelajaran yang memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dalam pelaporan kegiatan pendidikan. Yang keempat staf administrasi akademik yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab seluruh administrasi kegiatan pendidikan. Yang kelima penanggung jawab bidang penelitian yang memiliki fungsi sebagai koordinator perencanaan, pelaksanaan, monitor, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian. Yang keenam, administrasi keuangan laboratorium untuk membantu memperlancar proses administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa. Yang ketujuh, logistik untuk membantu memperlancar proses administrasi penggunaan bahan dan alat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa. Yang kedelapan, teknisi atau analis yang memiliki fungsi untuk membantu proses penelitian dan praktikum mahasiswa. Dan yang terakhir, 9, penanggung jawab bidang pengabdian masyarakat yang memiliki fungsi penanggung jawab dan koordinator perencanaan, pelaksanaan, monitor, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.